Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang ke-9 kita tidak beribadah secara bersama-sama. Sesuai aturan pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing. Bagi kita orang percaya, dimanapun kita beribadah, di situ pasti ada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Bahkan dalam pergumulan yang sangat berat pun, kita percaya pasti ada Tuhan. Katakan amin. Saya teringat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala. Di situ Tuhan hadir. Raja berkata, "Bukankah ada 3 orang yang kita masukkan dalam dapur api? Tetapi kenapa ada 4 orang? Berarti yang satu adalah Tuhan." Jadi kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Suatu hari, Raja Hizkia jatuh sakit. Dan penyakit ini yang diderita bukan penyakit biasa. Bukan sakit flu, bukan sakit rematik, bukan juga asam urat, apalagi asam manis. Tetapi penyakit yang diderita oleh Raja Hizkia pada waktu itu adalah penyakit yang mematikan. Ketika Raja Hizkia dalam kondisi lemah karena sakit, tiba-tiba firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya bin Amos. "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba saudara bayangkan, seandainya saudara sedang terbaring sakit, lalu datang seorang hamba Tuhan dan berkata, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Kira-kira perasaan kita bagaimana pada saat itu? Saya percaya kita pasti marah. Kita pasti jengkel. Bahkan mungkin kita akan mengusir hamba Tuhan tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, tidak demikian dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia dia tidak marah. Raja Hizkia dia tidak jengkel. Raja Hizkia dia tidak mengusir nabi tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu? Mari kita baca firman Tuhan ayatnya yang kedua. "Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan." Di saat tidak ada harapan lagi, di saat tidak ada jalan keluar lagi, yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu, yaitu berdoa kepada Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit. Cari kerja sulit, berusaha sulit, ekonomi kita mungkin semakin sulit. Semua serba sulit, semua serba sulit. Mari kita seperti Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Ketika Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia tidak berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia. Dia tidak berdoa supaya mujizat terjadi. Dia tidak berdoa supaya penyakit disingkirkan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Raja Hizkia hanya berdoa kepada Tuhan dan dia sampaikan 3 hal kepada Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ketika Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia cuma mengingatkan 3 hal kepada Tuhan. Yang pertama, Raja Hizkia mengingatkan kepada Tuhan bahwa selama ini dia hidup setia kepada Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan hari-hari ini? Masihkah kita setia kepada Tuhan? Setia beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah? Setia berdoa kepada Tuhan? Setia merenungkan firman Tuhan? Setia membayar persepuluhan? Saya sampai saat ini, walaupun tidak ada ibadah di gereja, saya tetap setia bayar persepuluhan. Orang yang setia, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, Raja Hizkia mengingatkan kepada Tuhan bahwa selama ini dia tulus hati. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Karena orang yang tulus hati, pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, Raja Hizkia mengingatkan kepada Tuhan bahwa selama ini dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya berdoa supaya kita selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, doa Raja Hizkia diakhiri dengan menangis di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang raja bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya teringat firman Tuhan katakan, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Saya adalah orang yang sangat sulit untuk menangis. Karena dari kecil saya dididik dengan sangat keras. Tetapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya bisa menangis. Saya bisa mencucurkan air mata. Orang yang suka menangis di hadapan Tuhan, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu
15 tahun lagi. Saya ulangi, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Doa Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.